Halo guys dan girl, balik lagi di One Punch Man tier list. Di bannernya PMV2. Seperti biasa kita unit dulu. Masih sama. Ya, ini ada satu yang berubah. Gua naikin menjadi SS. Tadinya SS minus. Kenapa? Karena sekarang banyak banget SSR plus yang damage-nya normal. Si Garok, Atomic, bahkan si Phoenix V2 juga normal. Jadi ultimate resist si DK bisa banget kepake. Cuman sayangnya high tech tidak diperlukan di Kirigin Support. Tapi setidaknya untuk server muda atau server intermediate masih ada free slot, bisa pertimbangkan masukin si DK. Ini dulu ya. Si Sonic turun. Bagi yang udah punya ya bisa banget, apalagi udah ungu 5. Ini maksudnya untuk diambil ke depannya. Gale tetap di sini. Ya, si kembar tapi tak sama ini satu melengseng ke bawah. Return to battle-nya ngesing banget sama Gensub, tapi utility yang lainnya sudah tidak lagi seserem waktu dia ngelawan Corvo. Chart up, ketemu yang model kayak Atomic malah rugi. Ditambah lagi misalnya kalian nanti akan full build Gensub, malah enakan area seperti si Chart Emperor. Itu makanya dia melengser ke bawah. King di sini. Gue ulang lagi nggak capek-capek. Gue saranin punya satu Spitzer. Bisa Sonic, bisa si King. Kalau mau tanker silakan, itu juga suatu opsional. Gue pribadi menyarankan pick satu Spitzer. Dan gue pribadi juga tidak menyarankan punya 2 Spitzer. Walaupun bikin lancar tim kalian, apalagi Dojo pakai 3 line up ya. Cuman dengan melatih 2 Spitzer akan bikin tim yang di delivery atau yang diperlancar itu kualitinya menurun karena kalian harus spending resource ke 2 Spitzer. Saran gue sih satu aja sih. Kalau misalnya King, kalau misalnya si Sonic gimana bang? Terpaksa skip si King. Kalau mau ambil monggo, saran gue sih legowo, lepas aja si King. Soalnya berat banget, gonta ganti terus tiap ada ini. Ya kalau kalian top 10 mau nggak mau ya, karena harus ngikutin meta. Cuman kalau top 20 apalagi top 100, legowo saja King lepas biar bisa spending resource-nya di Kabuto contohnya. Gensub fix sebelah kiri, nggak akan berubah dia. Apalagi berkeepsake mantap jiwa. Ini unit tier list ya, ini unit tier list bukan keepsake tier list. Nanti kita ke keepsake abis ini. Kakek Legend sebenarnya kalah duel sama si Kabuto dan Metal Bed. Secara unit kurang, tapi karena kakek Legend keluarnya setelah Gensub. Dan Gensubnya sendiri kan wajib. Jadi mau nggak mau kakek Legend lebih enak dipakai di Gensub Core. Ya karena dia area, scaling areanya juga tinggi banget. Ditambah ya di Core Gensub, super berserknya jadi ke setiap target. Bener-bener efisien sekali dia di core-nya Gensub. Apalagi kalau Spitzernya King. Makin-makin ngebakar energinya mantap jiwa ya. Atomic tetap di sini bagaimanapun. Yang paling gue rekomendasiin sih di core-nya Gensub atau eranya Gensub. Kalau antara Metal Bed dan Atomic, selain memang jujur gue lebih pro ke Atomic, tapi setidaknya Metal Bed duluan. Itu sih tetap. Dan Metal Bed juga ada yang di over ya kasarnya. Garo dan si Fubuki. Garo ini
gue masih pertimbangkan untuk geser ke kiri karena dia di hero side dan ada kemungkinan bentar lagi akan ada core baru. Kalau core barunya nanti di hero punya God mode atau super anjir juga, si Garo akan gue geser ke kiri. Untuk saat ini Garo belum bisa gue taruh ke rekomendasiin kuning atau bahkan yang hijau. Soalnya dia di hero dan dia butuh unit yang bisa bikin musuh ke trigger God mode juga. Kalau cuman Grigensup dan Garo kurang ya. Si Garonya sendiri cuma satu-satu yang dihantam sama dia kurang. Harus ada si Grigensupnya contohnya bisa Ultra Ulti terus si kakek legend. Nah itu ada kemungkinan 1-2 ke trigger God mode. Tiap round ngehapus satu God mode baru jalan. Kalau cuman si Grigensup dan si Garo kelamaan keburu rata tim kalian. Itu maksud gua. Garo ini kayak tambahan setelah kalian punya Grigensup dan satu lagi kayak bisa Kabuto, bisa Atomic, bisa Metal Bed. Ternyata bagus ya. Ternyata bagus ini. Parah ini. Walau bisa dipotong sama si Atomic. Walau bisa dipotong sama si Atomic. Parah dia nih. Setelah God mode 3 kali hilang, baru dia ke revival mode. Jadi dia ini walau tidak seperti si Metal Bed, revive dia ini harus ada yang nunggu. Mirip-mirip kayak Zombie Man. Kalau Metal Bed kan kalau tim rata dia bangun langsung kan. Kalau ini enggak. Dia mirip-mirip Zombie Man, harus ada yang nunggu. Cuman dia juga akan ngecek apakah ada anjir atau tidak di dirinya. Kalau ada, dia nggak akan ke revival mode. Betul sekali. Dia akan ngabisin God mode-nya dulu, baru ke revival mode. Itu sih. Jadi ini bukan versi lemahnya dari Metal Bed, bukan juga versi lebih baiknya dari Metal Bed. Untuk sisi revivalnya, lebih ke kayak cabang kedua lah ya. Cabang pertama dari normal revive, tidak perlu harus ada yang nunggu, bisa bangun sendiri. Cabang keduanya, dia akan nungguin God mode, jadi nge-sync sama core-nya Grigensup. Kira-kira seperti itu. Bintang 5-nya sih, bintang 5 sorry. Bintang 5-nya sih mantep. Bisa 2 kali revive-nya. Jadi total 5 kali dia di core-nya God si Grigensup. Parah sih ini. Seandainya nggak bisa di-cut HP-nya, geser ke kiri. Untuk sekarang di zona kuning. Sekarang yang keepsake ya, ini yang keepsake. Jadi apply-kan ini ke unit yang kalian sudah punya, kasarnya seperti itu. Soalnya ini kan pertimbangan kalian untuk ngambil apa enggak keepsake-nya. Oke, ini masih unit lama ya. Si Sonic masih oke kalau misalnya tinggal diklik ke ungu 5-nya. Bagaimanapun tetap sangat rekomendasiin untuk punya satu speedster. Gua pribadi ya, dengan punya ungu 5 Sonic, nge-skip King-nya jadi nggak terlalu berat nantinya. Boros ini sebenarnya tidak wajib skip check-nya ya, tidak wajib. Kecuali kalian mau fokus di player versus boss. Kalau nggak mau main player versus boss, tidak wajib, yang kalian kejar cukup awaken 2-nya saja. Bagaimanapun scalingnya tetap tinggi, tapi tidak wajib jatuhnya. Nah ini bapak ini baru bagus kalau mau kejar di PvP side. Dragonnya gila sih. Ini juga King lebih ini ya, lebih efisien lah jatuhnya. Apalagi yang berencana mau ungu 5 kan Grigensup. Kalian kalau nonton video gue sebelumnya, combo mantep banget nih si King dengan Grigensup. Grigensupnya akan kasih super berserk ke Grigensup sendiri dan si King round 2 ke atas mereka udah jadi ikutan jadi hitter. Nih bapak ini juga ini keepsake-nya luar biasa ini. Ini keepsake-nya nggak perlu menurut gua. Sayang banget kalau diambil. Soalnya overkill jatuhnya. Dia normal aja di TB-in sama super berserknya si Grigensup. Itu kemungkinan besar 1-2 ada aja yang ke trigger God mode-nya di tim Grigensup musuh.
Tapi tetap oke, scalingnya tetap tinggi keepsake-nya. Gue pribadi sih lebih saranin ambil Great Soup dulu. Kalau memang ada ekstra silahkan. Wah, Atomic nih, the best nih keepsake-nya. Selain ultra ultinya sadis, dari bintang 5 ke ungu 5-nya termasuk sadis ya. Termasuk sadis, 15% ke 20% sebelum unit action dragon itu tinggi itu scalingnya. Ditambah non-crit damage free-nya turun dan naik dari 70 ke 80% itu tinggi ya. 70 itu ke 100% bedanya berapa? 30% kan? 80 ke 100 berapa? 20%. 30% ke 20% itu bedanya berapa? 33% sendiri atau sepertiga efisiensi naik. Itu tinggi. Ngelihat 10% doang itu terlihat rendah, tapi kalau dikalkulasiin secara kasar itu tinggi sekali. Mereka berdua, si Garo gue ngerasa kayak kurang ya. Kecuali crit-nya di bawah 75%. Gue rasa kurang ini keepsake-nya. Dan terakhir si PM. Gue setuju banget si PM ini bagus. Awaken pasifnya juga bagus banget. Cuman keepsake-nya meh. Keepsake-nya enggak banget. Naiknya secuil, jarang dipakai juga ultinya. Ditambah unlocking bintang 5 ke ungu 5-nya tidak banget. Soalnya naiknya cuman HP per revive. HP per revive doang. Per revive-nya 15%. Kalau ungu 5 jadi 25%. Ya elah 10% doang ya. Sama aja, anggap aja nggak ada ya. untuk kenaikan kayak gitu. Sama-sama pasti ditiup akan mati juga itu. Terlalu kecil. Kalau penyempurnaan kayak si Atomic tadi baru besar. 70 ke 80%. Menutup gap yang kecil itu semakin kecil. Kalau si Phoenix ini kebalik. Dia dari yang kecil ditambahin sedikit. Sama-sama kecil, tidak ada kesempurnaan. Tidak ada benefitnya itu. Terlalu sayang bakar 70 Black Shuriken menurut gua. Sekarang kita awaken 2. Masih sama. Ini juga masih oke. Nah, ini naik. Ini naik karena dengan kehadiran Phoenix Man berpeluang kalian untuk ngaktifin awaken 2-nya si Kabuto. Dan CCJ kemarin ngetes ngabisin Phoenix Man revival dulu yang return to battle-nya, baru awaken 2-nya si Kabuto. Cuman harus digarisbawahi di sini, sebelum nge-awaken 2 kan si Kabuto, kalian harus antara punya Metal Blade Awaken 2 atau full build Atomic yang ungu 5, atau juga yang unit baru ini PM V2. Kalau bisa PM-nya Awaken 2. Atau ya, ini atau. Jadi bukan kalian harus punya tiga-tiganya. Intinya ada unit yang mampu menunggu. Jadi ada syarat di situ. Kalau cuman Great Soup doang ditambah Awaken 2 Kabuto, kemungkinan besar tidak terpakai return to battle-nya. Paling-paling di LC diincer, itu pun diincer ya. Itulah alasan gue tidak naruh dia SSS. Cuma naik, tadinya kan di bawah ini, naik dikit jadi SS plus. MB tetap di sini masih efisien kok menurut gua. King ya menyempurnakan lah ya. Great Soup gua masih tetap tidak setuju naikin awaken pasif dia ke level 2 tier naik ke SS. Menurut gua masih terlalu mahal, 180 black ticket katakanlah untuk satu energi ekstra itu. Ini juga sama. Menurut gua kurang banget ini awaken 2-nya. Nah, ini terbaik ini. Awaken 2-nya. Apalagi kalau musuh ada boros. Kan musuh ada boros tuh. Kemungkinan besar cacakan pertama nggak nge-trigger God Mode. Jadi tidak follow up si Atomic. Dengan awaken 2 dijamin follow up-nya. Dan ini si Garo sama gue akan naikin ke atas kalau hero core baru ada God Mode. Kalau enggak, tetap di sini sih kemungkinan. Phoenix Man juga tinggi banget awaken 2-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau incer build si Phoenix Man, gue saranin skip aja keepsake-nya. Cukup bintang 5 dan awaken 2. Itu mentok-mentoknya. Dia mejeng doang di tim udah cukup ya. Mejeng doang di tim udah cukup. Bintang 5 kan dan awaken 2 udah cukup segitu aja. Keepsake-nya lupakan, buat yang lain saja.
Oke, itu saja video kali ini mengenai tier list di bulan Maret. Tier list OPM. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios.